Kalian nggak usah lah sok-sokan ikut-ikutan demo jadi pahlawan kesiangan. Anda itu bukan bagian. Masih ingatkah teman-teman semua pada tanggal 25 Agustus kemarin, demo besar-besaran di Indonesia mengakibatkan beberapa daerah bersuara. Namun, berbeda dengan daerah-daerah lainnya, di Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi turun langsung untuk mengatasi para pendemo. Namun, ada saja orang-orang yang tidak suka dengan kedatangan Kang Deddy Mulyadi yang dianggap sebagai pencitraan. Seperti yang sudah kita simak di cuplikan tadi. Sontak, pernyataan tersebut dicecar habis oleh para netizen yang mendukung langkah-langkah dari Kang Deddy Mulyadi. Seperti apa, kita simak videonya. Kalian nggak usah lah sok-sokan ikut-ikutan demo jadi pahlawan kesiangan. Anda itu bukan bagian dari solusi. Oke, izin stage videonya ya. Ini saya sudah lama ya memperhatikan yang namanya si Eko ini gitu. Kalau kritik tentang KDM pasti seolah-olah dia itu paling benar, seolah-olah dia punya junjungan yang paling benar gitu loh. Dia bilang KDM ketika berbaur dengan masyarakat yang demo dibilangnya pencitraan, dibilangnya dia biang masalah karena ini itu segala macam yang menjadi kebijakan KDM. Lu mikir gak sih lu orang mana gitu ya? Coba tanya kebanyakan orang Jawa Barat gitu ya, mereka setuju atau tidak dengan kebijakan KDM. Kalau ternyata lebih banyak yang setuju dengan kebijakan KDM, lo siapa? Orang mana? Sok-sokan ngeritik kebijakan gubernur lain. Lu kritik gubernur punya lo sendiri. Eko. Banyak orang yang bertanya, apakah saya akan melakukan tuntutan, melaporkan orang yang telah melakukan penghinaan saya di depan umum, dikatakan penjahat, pengkhianat pada aksi unjuk rasa meminta tambang ilegal yang ditutup dibuka lagi. Saya sebagai pribadi sudah terbiasa terhadap berbagai caci maki, hinaan, ancaman, bahkan upaya-upaya pembunuhan pernah akan dilakukan pada diri saya. Tetapi yang akan saya tuntut adalah sebagai representasi dari masyarakat Jawa Barat yang hari ini ingin mengajarkan pada masyarakat Jawa Barat tentang visi kecerdasan, justru saya meminta saudara untuk menyadari bahwa tindakan saudara melakukan demonstrasi, meminta tambang ilegal dibuka kembali dengan menyampingkan aspek kerusakan lingkungan, kerusakan infrastruktur, melawan logika publik, melawan undang-undang. Tindakan itu menurut saya adalah tindakan yang mengajarkan kebodohan terhadap masyarakat Jawa Barat. Di mana KDM? Apa yang sudah diperbuatnya? Kenapa Jawa Barat masih jadi provinsi juara judol? Jika lu mau marah silahkan kok perihal judol ini, karena itu bentuk lu itu mencintai rakyat Indonesia. Tapi kalau lu marahnya sama Kang Deddy Mulyadi perihal judol ini, menurut gua kurang tepat. Karena yang bisa mengatasi judol ini ya Komdigi dengan Kominfo yang kemarin memanggil pihak Meta dan TikTok sehingga fitur live streaming bisa dibekukan. Tapi kenapa judol nggak bisa dibekukan sama mereka? Jadi lu marahnya sama mereka, sama Komdigi ataupun sama Kominfo perihal judol ini. Dan gua yakin bukan hanya Jawa Barat aja yang dijuluki juara judol ini. Di daerah lu juga DKI Jakarta banyak yang menggunakan aplikasi ini. Gua yakin. Kenapa lu nggak marah sama Pramono Anung? Jika lu emang bener peduli sama masyarakat Indonesia perihal judol ini, kenapa harus marahnya sama Kang Deddy Mulyadi? Sedangkan Kang Deddy Mulyadi jabatannya ya mungkin untuk mensejahterakan Provinsi Jawa Barat rakyatnya. Dari segi anggaran, menata provinsi, membuat lowongan pekerjaan untuk meminimalisir kemiskinan. Itu tugas gubernur. Bukan untuk memberhentikan judol ini. Sedangkan yang bisa memberhentikan judol ini ya Kominfo dan Komdigi yang mengawasi server-server internet ataupun berbasis aplikasi ya mereka. Jadi lu kalau marah sama Kang Deddy Mulyadi kurang tepat. Itu hanya kebencian lu sama Kang Deddy Mulyadi speak up ini. Jadi besok-besok kalau bikin argumen yang lebih kental, yang lebih bagus lagi supaya tidak
gampang terpatahkan oleh gua argumen lu. Ngerti nggak lo kok? Semoga sehat-sehat selalu Bang Eko. Salam dari gua. Pak Eko, izin saya clip PT-nya ya, yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Teman-teman simak dulu VT-nya Pak Eko, durasinya 1 menit, silakan sambil ngopi, ngeteh, nyusu ya. Tapi nyimaknya jangan sambil emosional ya. Di sini nih ya nanti ya. Fans-fansnya KDM lagi pada kegirangan. Seolah-olah kalau gua salah, otomatis junjungannya jadi benar. Bukan main SDM rendah. Gua nggak salah bro. Kalian aja yang sumbu pendek, gampang kepancing. Sini, gua jelasin di mana letak kehaluan KDM. Anggaran 10M buat membangun sekolah 1 unit itu memang nggak bakalan ada. Sengaja gue plesetin biar kalian makin sadar kalau lagi digugulin sama KDM. Anggaran buat bangun rumah dinas menteri saja di IKN per unitnya 14 miliar. Kan kalau bangun sekolah jadi nggak mungkin kan di bawah itu. Nah pertanyaannya, berapakah sebenarnya kira-kira anggaran untuk membangun satu sekolah? Nah ada contohnya dari pemerintah pusat yang sedang membangun sekolah rakyat, di mana per unitnya itu anggarannya 200 miliar. Jadi untuk membangun 50 sekolah seperti yang dijanjikan oleh KDM, ya kira-kira butuh 10 triliun. Kemarin udah gua korting bro, jadi 5T. Dengan asumsi bahwa sekolah tidak terlalu besar, cukuplah dengan anggaran 100M per unit. Tapi lagi-lagi pertanyaannya, dari mana duitnya? Nah fans-fansnya KDM silahkan komen di kolom komentar. Sedangkan APBD Jawa Barat saja sedang mengalami defisit, habis buat bayar hutang. Jadi pertanyaannya, janji KDM untuk membangun 50 unit sekolah dalam setahun itu cuma omon-omon. Jadi itu ya VT-nya Pak Eko yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi terkait rencana pembangunan sekolah 50 sekolah yang dijanjikan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Pertama kali saya harus perkenalkan diri. Saya Ibu Erna, warga Jawa Barat, Pak Eko. Saya bukan seorang fans KDM, tapi saya adalah rakyat yang mendukung pemimpinnya. Yang kebetulan pemimpin saya di Jawa Barat adalah Kang Deddy Mulyadi. Kemudian Pak Eko izin saya menanggapi ya. Hal pertama, Pak Eko itu ngeles ya soal VT sebelumnya yang 50 kali 10 miliar sebetulnya kan 500 miliar, tapi Pak Eko bilang 5T. Katanya itu sengaja. Bapak, yang namanya sengaja atau nggak sengaja dilakukan, salah ya salah Pak. Bapak mau sengaja melakukan salah hitung, itu urusan Bapak. Tapi urusan orang-orang yang menyimak VT Bapak salah hitung, ya tetap akan berkomentar Bapak sudah salah hitung ya Pak. Ya, terlepas dari Bapak sengaja atau tidak. Yang kedua Pak Eko, yang bilang pembangunan sekolah 10M tuh siapa Pak? Bukankah itu asumsi Bapak sendiri ya? Satu sekolah misalkan 10M. Kalau 50 sekolah 5T kata Bapak, harusnya kan 500 miliar. Dari mana anggarannya? Ini yang harus saya tegaskan adalah yang bilang bangun sekolah, satu sekolahnya 10M itu anggarannya siapa sih? Bukannya Bapak sendiri yang mengasumsikan demikian ya, untuk hitung-hitungan yang salah lagi jumlahnya, yang katanya sengaja lagi ya. Itu mah ngeles aja kali ya Pak ya. Tapi nggak apa-apa sih Pak, saya maklum. Ya artinya Pak, kalau Bapak tanya anggarannya di mana, ketika Kang Deddy Mulyadi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, dia sudah mencanangkan efisiensi anggaran dan alokasi anggaran. Karena apa? Karena dia punya fokus pada 3 hal Pak. Pembangunan infrastruktur jalan, kedua elektrivitas, dan ketiga pembangunan ruang kelas. Jadi fokusnya Gubernur Jawa Barat itu adalah memang di 3 hal itu. Salah satunya adalah pendidikan, yaitu ruang kelas. Jadi kalau ditanya dari mana anggarannya, dari anggaran yang diefisiensi aja itu sudah mengefisiensi 2-4 triliun. Ya kalau tidak salah, nanti cek dan dicek lagi. Kemudian Bapak, apakah Bapak tahu bahwa anggaran pendidikan di APBD itu sebesar 20% dari APBD ya? Artinya kalau anggaran Jawa Barat 31 triliun, 20%-nya ya hitung aja lah berapa triliun ya. Karena anggaran pendidikan itu baik nasional dan daerah itu biasanya 20% dari
APBD atau APBN. Tapi Pak, kalau Bapak nyimak berita, ketika Kang Deddy menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, beliau itu sampai menaikkan anggaran pendidikan di angka 38,7% atau setara dengan 11,2 T. Makanya di VT saya sebelumnya saya sempat bilang kayaknya anggaran pendidikan tuh sampai 12 T deh. Coba deh cek dan recheck lagi. Kalau ditanyakan dananya dari mana, insya Allah semoga dananya itu dari APBD yang mencapai 38,7% untuk pendidikan ya. Mudah-mudahan semua pihak yang mendapatkan anggaran ini amanah dan menjalankan target-target sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah itu asal muasal anggarannya. Dan tahukah Bapak bahwa APBD itu kan setiap tahun ya Pak. Jadi kalau janji 50 kelas itu kan nggak langsung dalam setahun mungkin Pak. Kan bisa dibagi dalam 4 tahun, 5 tahun gitu kan. Yang penting kita kontrol bareng nih, simak bareng sampai berakhirnya 5 tahun kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Apakah 50 sekolah yang Kang Deddy janjikan ini terrealisasi atau tidak ya? Jadi itu ya Pak Eko tanggapan dari saya. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa kritik itu bagus ya, karena sebuah kritik bisa membuat orang berpikir kritis. Dan itu bisa membuat pejabat berhati-hati. Tapi catatannya adalah Pak Eko, gunakan diksi dan narasi yang benar dan tepat. Sehingga tidak menimbulkan kebencian atau perselisihan Pak. Kalau soal masalah SDM rendah dan tidak, itu semua harus berawal dari diri kita Pak. Kalau memang kita merasa SDM kita tinggi, maka gunakanlah diksi dan narasi yang berbobot ya. Setidaknya gunakan diksi dan narasi yang sopan. Tidak mengata-ngatai SDM rendah lah dan sebagainya. Oke, itu aja ya dari saya Pak Eko. Sehat selalu, lanjutkan kritiknya. Tapi kritik yang sopan, kritik yang benar, dan kritik yang membangun. Artinya kritik yang konstruktif. Thank you.